Sekson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hamdan bila goyah, Syukron bila nihaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus al-karimah Simbah Nyai Hajah Sayyidah Maksum wa ahli baitiha, atolallahu umraha wa sohaha jasadaha. Amin. yang terhormat Al-Mukarram Abah Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Maksum wa ahli baitihi, atolallahu umrahu wa sohaha jasadahu. Amin. Yang terhormat Umi Hajah Nur Izzah Maksum selaku Raisatul Ma'had Pondok Pesantren Putri Fathul Huda. Yang terhormat Umi Hajah Khiyaratun Nisa selaku pembimbing Iksada Madrasah Diniyah Fathul Huda. Yang terhormat segenap pengurus Pondok Pesantren Putri Fathul Huda dan segenap Iksada Madrasah Diniyah Fathul Huda. Dan tidak ketinggalan pula teman-temanku yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah di majelis yang insya Allah penuh mubarak ini. Biqaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, solawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi reformis Islam, yang tak lain dan tak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli lisan sallallahu ala Muhammad sallallahu ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga dengan sholawat tadi kita dapat diakui umatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan sebuah qisatun qasirah dengan judul The Biography of Prophet Muhammad. Ayatul hadirat rahimakumullah. Pada hari Senin
tanggal 20 April tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang bayi yatim mungil yang telah ditinggal wafat ayahnya ketika masih belayan ibunya. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Bayi tersebut diberi nama Muhammad yang kelak menjadi pemimpin Anbiya. Kelahiran bayi Muhammad tidak seperti bayi pada umumnya. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan tidak menangis. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Dan bayi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Subhanallah. Dan pada saat itu banyak sekali peristiwa aneh yang terjadi, yaitu padamnya api Majusi, runtuhnya 14 balkon Kisra, hancurnya gereja di sekitar danau sawah, dan sinar bulan purnama yang begitu mempesona. Kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Ka'bah diserang dan ingin dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Namun Allah telah memerintahkan kepada pasukan burung ababil untuk melempari Raja Abraha dengan batu yang sangat panas yang diambil dari neraka. Maka matilah seluruh tentara dan hancurlah pasukan bergajah tersebut. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seperti tradisi Arab pada umumnya, Muhammad kecil disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad genap berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibundanya pergi ke kota Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan pulang, tepatnya di kota Abwa, yaitu daerah antara kota Makkah dan Madinah, ibundanya menderita sakit yang sangat keras dan menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan sang Muhammad yatim untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lengkap sudah 6 tahun usia beliau, yatim piatu telah menjadi takdirnya. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, lagi-lagi Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang tercintanya. Ya, Abdul Muthalib meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dengan penuh kasih sayang. Dan Abu Thaliblah yang menjadi garda terdepan dalam membela Nabi Muhammad. Bersama pamannya, Rasulullah tumbuh menjadi pemuda yang mandiri,
cerdas, jujur, amanah, dan pemberani. Sifat Rasulullah inilah yang membuat Siti Khadijah jatuh hati padanya. Khadijah yang pada waktu itu berusia 40 tahun melamar Nabi yang baru berusia 25 tahun. Sungguh pautan umur yang jauh sekali. Namun itu tidak menjadi halangan bagi Nabi Muhammad dan Rasul dan Siti Khadijah untuk saling cinta dan menikah. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam tidaklah mudah. Banyak sekali halangan dan rintangan yang harus dilewatinya. Nabi Muhammad dihina dan dibenci, Nabi Muhammad dicaci dan dimaki, Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dilempar batu, bahkan Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran. Beliau adalah pemimpin yang sempurna dalam menjalankan risalah kenabiannya. Ayatul hadirat rahimakumullah. Cek. Ayatul hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah. Ada seorang pengemis buta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Hari demi hari ia selalu mengucapkan kata-kata untuk menghina Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kamu mendekatinya,
kamu pasti akan dipengaruhinya. Namun setiap pagi Rasulullah selalu membawakan makanan untuk pengemis buta tersebut dan menyuapinya. Saat menyuapi, pengemis buta itu selalu saja mengulang ucapannya dan berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah putrinya yang bernama Aisyah dan bertanya, "Anakku, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan?" "Wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah kerjakan kecuali satu sunnah." "Apakah itu?" "Setiap pagi Rasul selalu pergi ke pasar membawakan makanan untuk seorang pengemis buta Yahudi. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar membawakan makanan untuk pengemis buta Yahudi dan menyuapinya. Namun pengemis buta itu marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" "Aku orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku, ia selalu melembutkan makanannya terlebih dahulu, baru diberikan padaku, hingga aku tak susah untuk mengunyahnya." Mendengar hal itu, Abu Bakar tak kuasa menahan air matanya. Ia berkata kepada pengemis itu, "Aku memang orang yang bukan menyuapimu, namun aku adalah sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Beliaulah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang biasa kamu hina." Pengemis itu pun menangis sedih. "Selama ini aku selalu menghinanya, selalu memfitnahnya. Sekalipun ia tak pernah marah padaku. Bahkan setiap hari ia selalu memberikan makanan padaku." Lalu pengemis buta itu pun menyatakan masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Begitu mulia sifat Rasulullah. Kasih sayangnya tak pernah luntur kepada siapapun, walaupun balasan yang beliau terima tidak sepadan dengan apa yang beliau kerjakan. Ayatul hadirat rahimakumullah. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Ajal Nabi Muhammad pun tiba. Suatu ketika Allah mengutus malaikat maut supaya turun ke bumi untuk menyambut ruh Nabi Muhammad. Malaikat maut datang dan Rasulullah menanyakan keberadaan Jibril. Lalu Jibril pun datang menemui Rasulullah. "Wahai Jibril, kamu pasti tahu tentang ajalku. Lalu apa hakku di sisi Allah?" Pintu langit terbuka lebar, para malaikat menanti kedatangan ruhmu. "Lalu apa lagi?" Tuanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat kelak di hari akhir nanti. Namun itu semua tidak menjadikan Rasul tenang. Rasulullah masih merasa cemas. "Bagaimana nasib umatku?" Jangan khawatir, Allah pernah berfirman, "Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Perlahan Rasulullah tersenyum. Detik-detik wafat Rasulullah semakin dekat. Para malaikat mulai menjalankan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh
lehernya menegang. Wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Jibril memalingkan wajahnya. Cijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Siapakah yang tega melihat kekasih Allah kesakitan karena direnggut ajal? Kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Rob, dahsyat sekali maut ini. Limpahkan saja siksa umatku padaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan badannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Bibir beliau bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Sahabat Ali pun mendekatkan telinganya. Usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Dalam kondisi tersebut, dalam lirih, Rasulullah berucap, Ummati, ummati, ummati. dan di usia yang ke-63 telah wafat manusia paling mulia, manusia paling sempurna, Rasul pemimpin alam semesta. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara beribu bintang, Engkaulah Sang Maha Bintang. Di antara indahnya purnama, Engkaulah yang paling benderang. Wahai baginda Muhammad, namamu menggema di seantero dunia. Merdu terdengar di telinga, sabdamu berkiaskan mutiara, merasuk ke dalam relung sukma. Ya Rasulullah, sungguh rinduku mendalam terhadapmu. Sosok yang tak pernah aku lihat, namun ku yakini karena kuasanya. Dan takkan ku lupakan nyawa dalam ragamu yang berperang melawan kezaliman. Hingga tiba detik akhir kehidupan di dunia, dengan penuh menahan rasa sakit itu, ketika tubuh mulai terbujur kaku dan lidah mulai bergetar dan membiru, Engkau mengingat kami, Engkau menyebut kami, ummati, ummati, ummati. Dan hembusan nafas terakhirmu menjadi sumber kedukaan semesta langit dan bumi. Salawat atasmu tak pernah jemu. Semoga denganmu kami bisa bertemu di surga kelak dengan keindahan yang menjamu. Meskipun tak pernah menatap wajahmu, meskipun tak pernah mendengar sejuk sabdamu. Demikianlah kisahun qasirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mengambil hikmah dari kisah beliau
yang senantiasa memberikan kita tuntunan moral sebagai pedoman hidup di era milenial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi